Ya, ini tutorial pertama untuk crash course functioning. Jadi, untuk slides-nya itu kita dapatkan dari Slidesgo. Jadi ini itu hasil AI generated dan berbahasa Inggris. Namun untuk penjelasannya nanti saya akan bawakan dengan bahasa Indonesia. Ya, mari kita mulai. Leveling up your language model, a crash course in functioning. Nah, pertama kita harus apa sih namanya dijelaskan apa itu language model. Nah, language model itu adalah sebuah model machine learning untuk memprediksi next word dalam sebuah sentence atau sebuah kalimat. Lebih tepatnya sih secara teknis itu mereka itu bukan memprediksi next word tapi next token. Nah, dan apa sih namanya? Secara umum uh, cara kerja cara kerja language model itu ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau versi lebih simpelnya mungkin seperti autocorrect di keyboard gitu ya. Namun untuk language model ini tentu saja lebih ada bagian-bagian yang membuatnya itu lebih kompleks dibanding sekedar autocorrect yang ada di keyboard. Nah, lalu apa sih fine tuning? Fine tuning itu adalah melakukan customisasi atau melakukan personalize atau melakukan proses baru setelah sebuah model itu di-train gitu ya. Setelah dia itu melakukan training yang pertama gitu ya. Training yang pertama itu kan umumnya dilakukan dengan metode unsupervised gitu ya. Jadi language modelnya itu di-train dengan sebuah bukan sebuah lagi ya. Sebanyak mungkin teks gitu ya. Bisa sampai triliunan token gitu ya, triliunan token teks. Nah, baru setelah itu dilakukan fine tuning. Nah, fine tuning ini lah yang akan membuat sebuah language model itu menjadi jauh lebih berguna, jauh lebih powerful dibanding sekedar versi plain atau versi base modelnya gitu ya. Jadi antara kita mau menambahkan domain knowledge baru atau menambahkan ability, menambahkan modality dan sebagainya dan sebagainya. Nah, choosing the right model sebelum melakukan fine tuning, salah satu yang penting adalah memilih base model. Di luar sana sudah banyak gitu ya base model yang bisa kita pilih dan tersedia secara gratis open source gitu ya. Salah satunya misalkan dari Google ada Gemma, dari Meta ada Llama 2, dari Mistral ada Mistral 7B, ada Mixtral X7B, dari Alibaba misalkan ada Qwen dan sebagainya. Dan itu pemilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi misalkan kebutuhan dan apa sih namanya dari faktor resource juga gitu ya. Jadi misalkan kita punya resource yang kecil, tentu saja kita memilih base model jangan yang terlalu besar gitu ya. Karena uh, computational cost untuk fine tuningnya juga akan lebih besar. Atau misalkan faktor bahasa gitu ya. Faktor bahasa butuh kita butuh base model yang bisa mengerti bahasa tertentu, misalkan bahasa bahasa Chinese gitu ya. Itu uh, model-model bilingual seperti Qwen dan Y34B itu bisa dipilih gitu ya. Atau misalkan mau uh, mau model yang besar gitu ya. Ada Llama 2 17B, ada Qwen 1720B. Atau mau model yang bisa bahasa Indonesia gitu ya. Uh, Model-model terbaru seperti Komodo 7B base itu bisa dipilih juga gitu ya. Jadi pemilihan modelnya itu
tergantung dengan kebutuhan kita, tergantung dengan seberapa banyak resource yang kita punya juga. Data preparation. Nah, ini adalah sebenarnya proses umum ya dalam machine learning engineering gitu ya. Jadi kita memilih data yang clean, data yang relevan, dan data yang diverse gitu ya, untuk memastikan model yang kita punya itu uh, bisa memprediksi tasknya secara akurat gitu ya, memprediksi tasknya secara akurat dan mempertahankan generalization yang dia punya gitu ya. Jadi jangan sampai overfit gitu ya. Jadi jangan sampai dia tuh cuma jago di data yang sudah di train, tapi dia malah performanya buruk di data yang tidak pernah dia lihat gitu ya. Itu kan bukan behavior yang kita mau juga gitu ya. Nah, saat fine tuning, modelnya itu akan melakukan yang namanya itu back propagation. Jadi dia akan melakukan semacam trial and error gitu ya, dan membaca ulang data gitu ya. Jadi dia tuh datanya itu melewati neural networknya gitu ya, lewat apa sih namanya? Dia tuh akan maju ke depan, terus datanya itu akan ke belakang lagi gitu ya. Itu yang namanya back propagation, dan modelnya itu akan mengubah weights-nya sesuai dengan pattern yang ada di data tersebut gitu loh. Dan sebenarnya sih proses fine tuning ya sebenarnya hampir sama juga sih dengan proses training, hanya saja fine tuning itu tidak 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 terlalu mahal computational cost-nya, karena biasanya sih uh, dari proses pre-train itu sudah cukup banyak, sudah cukup general gitu ya. Jadi proses fine tuning itu biasanya cuma memfokuskan gitu ya biasanya sih. Tapi ada juga proses fine tuning yang dia tuh sampai menambahkan domain knowledge yang sangat berbeda gitu ya. Itu juga ada. Nah, secara umum proses fine tuning ya, selain data preparation banyaknya gitu ya, itu kita melakukan meracik gitu ya, meracik hyperparameter gitu ya. Jadi misalkan kita memilih berapa learning rate-nya, terus memilih mau berapa kali epochs gitu ya, terus memilih berapa jumlah parameter yang di-train gitu ya. Karena untuk fine tuning gitu ya, fine tuning itu umumnya orang-orang tidak melakukan full fine tuning, misalkan gitu ya. Tidak melakukan full fine tuning. Jadi misalkan model itu ukurannya 7 miliar parameter gitu ya. 7B parameter gitu ya. 7 miliar parameter. Orang itu untuk menghemat resource itu mereka tidak melakukan full fine tuning 7 miliar parameternya, tidak gitu ya. Orang-orang itu biasanya melakukan menggunakan metode PEFT atau parameter efficient fine tuning gitu ya. Jadi biasanya sih yang parameter-parameter yang di train itu hanya 1-10% dari jumlah total parameter yang ada gitu ya. Dan itu juga bisa kita racik gitu ya, mau berapa jumlah parameter yang kita kita train, kita function gitu ya. Lalu kita juga bisa memilih berapa jumlah sequence length-nya, berapa jumlah batch size, dan sebagainya dalam ya secara umum aja itu machine learning engineering gitu. Evaluation metrics. Jadi setelah proses fine tuning itu tentu saja kita akan melakukan evaluasi setelah proses fine tuningnya. Jadi untuk memastikan modelnya itu tetap mempertahankan akurasi, tetap mempertahankan generalization, dan bisa mengadaptasi domain knowledge yang baru atau mengadaptasi dataset yang baru yang kita fine tune gitu ya. Terus common challenge ya secara umum ya untuk machine learning development gitu ya, machine learning engineering itu ya seperti overfitting, jangan sampai overfit, jangan sampai data
downstream tasknya itu justru hilang, jangan sampai catastrophic forgetting atau ya atau melupakan melupakan pattern-pattern dari dataset sebelumnya. Terus misalkan data bias itu misalkan kasusnya datanya itu tidak merepresentasikan generalization yang ada gitu ya di dunia nyata dan sebagainya. Dan seterusnya computational constraint uh, misalkan kalau kalau sampai out of memory saat di pertengahan function gitu ya, kan 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 nanti apa sih namanya proses fine-nya juga jadi sia-sia gitu loh ya kalau sampai ada computational constraint seperti itu gitu loh ya, dan sebagainya ya, common challenge. Ethical consideration, nah ini sebenarnya sudah mulai harus diperhatikan gitu ya untuk ethical consideration saat melakukan machine learning development gitu ya, machine learning model development atau AI development lah ya. Karena perkembangan language model beberapa akhir-akhir ini tuh sangat pesat gitu ya, sangat pesat, dan ya sudah banyak orang yang mulai aware dengan seberapa powerfulnya teknologi ini. Jadi jangan sampai model yang kita buat itu sampai melakukan ethical violation gitu ya, atau sampai mengarah ke ethical violation gitu. Contohnya itu mungkin ada beberapa kasus seperti GPT-4chan gitu ya, beberapa tahun lalu yang waktu itu kalau nggak salah kasusnya karena rasisme gitu ya. Jangan sampai model-model yang kita function, model-model yang kita kembangkan itu justru mengarah ke hal-hal tersebut gitu ya. Nah, untuk fine tuning sendiri ya, seperti tadi saya bilang, fine tuning itu tidak sebatas hanya kita itu melakukan training ulang terhadap language model yang sudah ada gitu ya. Fine tuning itu bisa juga kita anggap sebagai kita mau menambahkan ability dari sebuah language model, menambahkan modality, misalkan kita mau membuat uh, adapter baru untuk uh, untuk language modelnya, jadi bisa mendapatkan input visual jadi visual language model, atau mau mendapatkan input audio dan sebagainya, multimodality dan sebagainya. Nah, ini bukan tips for sukses sih sebenarnya, lebih tepatnya ke saran aja. Jadi untuk mendapatkan feedback atau untuk mendapat feedback dari komunitas itu disarankan untuk kita itu berkolaborasi gitu ya dengan komunitas. Salah satu komunitas yang besar itu adalah Hugging Face gitu. Untuk komunitas-komunitas seperti ini, terutama Hugging Face, itu sangat membantu untuk proses kita belajar atau proses kita dalam mengembangkan language model yang kita buat gitu ya, atau yang kita kembangkan ya, itulah. Contohnya misalkan saat kita mempublish gitu ya, kita bisa mempublish language model kita ke Hugging Face Hub, atau uh, belajar teknik-teknik baru dalam functioning misalkan di komunitas Hugging Face, atau misalkan kita bisa mencoba untuk berkompetisi di leaderboard. Kan ada tuh di Hugging Face itu ada namanya Open LLM Leaderboard untuk orang-orang itu berkompetisi membuat function LLM yang performanya lebih tinggi satu sama lain gitu ya. Itu ada. Ya, mungkin sudah, kita akan lanjut ke praktek. Nah, salah satu
apa sih namanya, salah satu tools untuk fine tuning itu adalah yang saya suka gitu ya, yang sangat populer itu namanya Onslaught gitu ya. Onslaught ini adalah library function LLM yang sangat bagus gitu ya, sangat membantu juga sih untuk supaya functioning LLM ini menjadi terjangkau ke semua orang gitu ya. Jadi selain dia membuat proses fine tune itu jauh lebih sederhana, dia juga membuat proses fine tune itu jadi jauh lebih murah, jauh lebih cepat. Jadi uh, hampir tidak ada alasan untuk tidak memakai library ini gitu ya. Apalagi baru belajar gitu ya, baru terjun ke dalam dunia uh, language model dan mau coba fine tuning LLM. Nah, dia ini Onslaught ini support hampir semua arsitektur language model. Jadi dia support Gemma dari Google, dia support Mistral, dia support Llama 2 dari Meta, dia support Tiny Llama juga dari Meta, dia support Kuda Llama dan sebagainya. Dia bahkan juga support seperti Qwen juga. Dia support Qwen, tapi Qwen yang Llama-fied gitu ya. Qwen yang sudah di-convert menjadi arsitekturnya jadi lama itu dia juga support gitu ya. Dia juga support Solar kan model Solar itu kalau nggak salah dia juga masih memakai arsitektur lama. Dia juga support gitu ya. Dan kedepannya juga dia akan menambahkan support ke Mixtral X7B. Jadi namun untuk sekarang sih belum, tapi kedepannya developernya sudah menyatakan akan mensupport Mixtral X7B. Gitu ya. Jadi hampir tidak ada alasan untuk tidak memakai library ini. Gitu. Nah, dari contoh yang kita pakai itu adalah ini, gitu ya. Mereka sudah menyediakan example untuk Google Colab, gitu ya, yang bisa kita pakai langsung di sini, gitu ya. Jadi ini kalau kalian membuka ya bagian sini, this conversational notebook ini. Nah, kita akan mulai dari sini, gitu ya. Di example ini, gitu ya, kita memakai yang namanya itu ChatML atau template ChatML. Template ChatML itu apa? Template ChatML itu adalah template untuk menjalankan gitu ya, supaya si language model itu bisa melakukan yang namanya multi turn chat atau chat yang dia tanya jawab gitu loh ya, tanya jawab kayak misalkan ya ChatGPT gitu ya, kita bertanya, ChatGPT menjawab, terus kita bertanya lagi, ChatGPT menjawab. Nah itu karena kan language model itu basisnya adalah dia tuh next token predictor, atau itu cuma melakukan looping gitu ya. Dia tuh cuma melakukan looping, memprediksi token selanjutnya atau memprediksi kata selanjutnya. Nah, secara native itu dia tentu saja tidak bisa support multi-turn chat gitu ya. Jadi makanya ada yang namanya template seperti ini. Nah, template-nya itu adalah sederhana sebenarnya sih. Jadi ada I am start dan I am end. Itu menandakan giliran gitu ya. Nah, I am start system. Nah, ini gilirannya sistem dan ini sistem promptnya gitu ya. Jadi you are a helpful assistant. Nah, ini giliran sistem dan ini value-nya. You are a helpful assistant. Terus I am start lagi user, what's the capital of France? MN. Nah, ini gilirannya user dan value-nya what's the capital of France. Terus ditambah lagi I am start assistant. Ini gilirannya assistant dan dia jawab Paris. Dan supaya si language modelnya itu tidak melakukan tidak mengenerate terus-terusan, makanya ada
uh, end of sequence atau token yang dia tuh akan, kalau misalkan token itu dikeluarkan sama si language modelnya, si language modelnya akan berhenti gitu. Dan kalau misalkan ChatML, end of sequence-nya itu adalah IMN gitu ya. IMN. Nah, IMN itu end of sequence token gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah sebenarnya cara sederhana bagaimana sebuah yang tadinya language model yang seperti autocorrect gitu ya. Jadi model yang powerful, model yang bisa dibilang intelligent gitu ya. Gitu ya. Nah, mari kita mulai. Jadi dari atas dulu ya. Ini sebenarnya yang dari Onslaught gitu ya. Dari template dari Onslaught itu ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan. Jadi template Onslaught itu tidak menyediakan dua line ini nih. Pip install dataset dan pip install transformer. Nah, jadi ketika misalkan kita mengcopy gitu ya, mengcopy dari sini langsung gitu ya, dari sini langsung dibuka, terus di copy, terus dijalankan, itu akan error karena dia belum menginstal package dataset dan package transformer. Dan dua ini akan dipakai gitu ya di bawahnya. Dan di sini saya tambahkan saja gitu ya dua line ini gitu ya, untuk sebagai notes gitu ya, sebagai notes saya kasih tahu dari awal gitu ya. Nah, untuk ini prosesnya sederhana. Setelah kita tambahkan dua ini ya, itu prosesnya sederhana. Kita mengatur gitu ya, pertama berapa sequence length. Sequence length itu apa? Sequence length itu kalau di ChatGPT misalkan sequence length itu adalah window context, atau seberapa banyak tulisan atau teks atau kata atau token yang bisa dimasukkan dalam sekali input gitu ya, yang bisa bisa diproses oleh language modelnya. Nah, itu tuh diatur saat proses training. Nah, umumnya gitu ya, umumnya language model yang open source itu antara ukurannya sekitar 4096 atau 8192 dan seterusnya gitu ya. Nah, angka ini sebenarnya tidak fix gitu ya. Angka ini tidak fix. Jadi kalaupun sebuah language model itu saat proses training itu dia cuma punya math sequence length itu cuma 4000, tapi saat kita fine tune lagi, misalkan kita tambahkan sequence length-nya itu jadi 16.000 misalkan, itu juga akan berubah gitu ya. Itu juga akan berubah. Jadi ya angka ini tidak fix. Dan ini juga bisa bergantung kepada jumlah panjang dataset yang kita punya gitu ya. Jadi misalkan dalam satu data itu apakah panjang-panjang gitu ya, sekuensinya panjang atau pendek-pendek gitu ya, disesuaikan saja gitu ya. Nah, untuk saat ini kita pilih sequence length yang 4096 saja gitu ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang, biar cepat gitu. Terus ini load in for bit ini, jadi kita apa sih namanya, kita memproses atau memproses modelnya itu dalam bentuk 4 bit precision gitu ya. 4 bit precision ini penting untuk mengurangi kebutuhan memori saat function gitu ya. Jadi umumnya kan ukuran precisionnya itu adalah 16 bit atau 32 bit. Nah, kita kurangi jadi 4 bit saja. Jadi saat kita function itu tidak terlalu memakan memori. Nah, lanjut, ini kita memilih memilih model yang akan kita function. Nah, di sini sebenarnya bebas-bebas saja gitu ya, di sini bebas-bebas saja. Nah,
Kenapa saya pilih ini gitu ya? Kenapa saya pilih Nose Research Hermes 2 Pro Mistral 7D? Karena pertama dia ada di Hugging Face Hub gitu ya. Dia ada di Hugging Face Hub. Nih saya lihat. Dia ada di Hugging Face Hub Hermes 2 Pro Mistral. Ya, kita pakai ini. Dia dari Hugging Face Hub dan dia memakai arsitektur Mistral gitu ya, yang disupport sama library Onslaught ini. Jadi ya udah kita pakai aja gitu loh. Dan dia juga kalau nggak salah satu language model yang performanya bagus gitu ya, performanya excellent gitu ya, dibanding model-model yang lain. Jadi kita cuman kalau misalkan mau pakai model-model yang lain yang ada di Hugging Face Hub juga bisa gitu ya. Misalkan mau pakai model Gema gitu ya, bisa. Mau pakai model Lalamatu bisa gitu ya. Cari aja nih di sini nih ya, di model nih. Di model terus text generation. Nah, itu bisa dia. Selama arsitekturnya itu disupport oleh Onslaught itu bisa. Lanjut. Nah, salah satu hyperparameter yang kita ubah lagi adalah yang bisa kita ubah lagi adalah ini nih, R. Ini menentukan jumlah parameter yang akan kita function. Jadi semakin besar maka semakin banyak jumlah parameter yang kita function. Karena ya ingat tadi ya, tadi itu kita menggunakan PEFT atau parameter efficient functioning. Jadi tidak semua parameter yang ada di language model itu kita train ulang gitu, enggak gitu ya. Jadi antara 1 sampai 10% saja gitu ya. Nah, jumlah ini akan menentukan seberapa banyak gitu ya. Kalau nggak salah, kalau misalkan 16 dan kalau ukuran language modelnya itu adalah 7 miliar, yang akan di function itu sejumlah 41 juta parameter. Kalau misalkan 32 berarti 2 kali lipatnya, jadi 82 juta. Misalkan 64, kalau misalkan R-nya 64 jadi 164 juta dan seterusnya gitu ya. Dan ini dia. Ini dia kita tadi ya. Kita di sini itu proses datasetnya. Kita memproses dataset. Nah, kita memakai tadi ya template chatnya itu pakai chat ML gitu ya. Chat ML itu template-nya seperti ini dan kita mapping dataset yang kita punya ke template ini gitu ya. Jadi makanya dia tuh chat ML terus mappingnya seperti ini. Nah, cara kita meload dataset yang kita punya, saya sarankan sih menggunakan Hugging Face Hub juga gitu ya. Jadi kita menggunakan Hugging Face Hub. Jadi kita bikin dataset baru, dataset dan kita upload ke sini gitu loh ya. Upload ke sini. Dan dia akan otomatis gitu ya. Dan dia akan otomatis jadi sebuah interface gitu loh di sini. Jadi kita bisa panggil aja nih di sini. Ini kan datasetnya Chavif Akbar example tutorial. Chavif Akbar example tutorial. Dan dia akan otomatis melakukan mapping yang sangat sangat simpel gitu ya, sangat simpel. Jadi prosesnya itu tidak perlu ada misalkan tidak perlu ada proses yang ribet lah ya. Untuk formattingnya juga saya rasa juga sangat simpel gitu ya. Jadi kita tuh cuma mengupload saja di sini, upload files, sebuah JSON line file. Ini kan dataset JSON line. Nah, dan formatnya pun bebas saja gitu loh. Selama dia file JSON line yang valid gitu loh ya. Dia akan bisa ditampilkan di sini gitu loh. Nah, kalau di sini saya menggunakan formatting yang namanya format share GPT gitu ya. Format share GPT itu apa? Format share GPT itu yang seperti ini nih gitu ya. From human value. From GPT value. Gitu ya. Ini namanya
format ShareGPT, dan ini umum dipakai oleh orang-orang gitu ya di sini, orang-orang di Hugging Face gitu ya, untuk saat melakukan fine tuning. Jadi mereka kalau nggak salah format-format yang lain juga ada, format Alpaca, ada bahkan format raw gitu ya. Format raw tuh nggak ada format gitu ya. Jadi langsung aja gitu ya, loss aja gitu ya, raw text gitu ya. Nggak ada formatting seperti ini. Nah, cuman overall untuk di sini gitu ya, itu formattingnya sederhana saja gitu ya. Nah, ini format share GPT from human value, terus from GPT value gitu ya. Langsung. Nah, di sini. Dan di sini bisa kita panggil langsung gitu. Jadi datasetnya. Dan di sini langsung melakukan formatting, mapping, dan langsung di load ke library-nya gitu ya. Sini kita menampilkan preview dataset. Ini sebenarnya tidak kita pakai, cuman penjelasannya adalah ini itu saat kita mau menggunakan template chat custom gitu ya, template chat yang kita buat sendiri gitu loh ya. Jadi language model itu tidak harus menggunakan template HTML. Kita tadi kan language model kan dia sebenarnya yang cara kerjanya ya dia cuma mengenerate next token terus menerus gitu ya. Dan kita bisa train sebuah language model dengan format template chat kita sendiri gitu ya. Mau dibuat seperti apapun juga bisa gitu loh. Jadi ini kalau misalkan kita mau menggunakan formatting kita sendiri yang kita buat sendiri bisa. Cuman di example kali ini kita tidak melakukan hal tersebut. Lanjut ke ini. Ini kita melakukan inisiasi variabel-variabel tadi di ininya ya, di statement atau di library ya, library fine tuningnya gitu. Nah, fine tuning ini ada yang namanya SFT dan DPO. SFT itu supervised fine tuning, kalau DPO itu direct preference optimization. Nah, untuk saat ini kita memakai yang namanya supervised fine tuning. Dan untuk penjelasan apa itu SFT, apa itu DPO mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita memakai yang namanya SFT atau supervised fine tuning. Nah, yang kita bisa ubah-ubah di sini mungkin ini ada learning rate ya. Ada berapa epochs gitu ya, 6 train epochs gitu. Dan kalau misalkan kita tidak mau mentrain berdasarkan epochs, tapi kita mau berdasarkan steps juga bisa gitu ya. Kita ganti epochsnya jadi max steps, berapa steps yang kita mau gitu loh ya. Sebagainya. Dan mau pilih optimization, namun di sini kita pakai optimization yang standar aja, Adam way optimization. Dan lanjut, ini proses trainingnya, eksekusi train. Dan di sini proses inference after fine tuning atau after training tadi ya. Jadi kita ngetes apakah modelnya masih behave normal atau tidak gitu ya. Terus di sini juga sama. Di sini kita menyimpan hasil yang tadi kita function gitu ya. Kita save pre-train LoRa model. Nah, ini itu sebenarnya kita tuh cuma menyimpan adapter yang tadi kita train. Jadi kita tuh tidak menyimpan satu full language model yang kita train, tapi kita tuh cuma menyimpan parameter yang kecil tadi yang kita fine tune. Jadi misalkan kita cuma nge-fine tune 41 juta parameter dan kita simpan ada sebuah adapter ukuran 41 juta parameter. Jadi itu tuh masih berbentuk sebuah adapter atau LoRa gitu ya. Low rank adaptation. Ya, kalau rank saya lupa gitu ya. Nah,
Nah, baru di sini ini saving to float 16 for VLLM. Nah, di sini itu kita menyimpannya dalam bentuk baru full gitu ya. Jadi adapter tadi kita merge dengan base model yang kita pilih tadi gitu. Jadi dia akan baru berbentuk, misalkan kita pilih modelnya itu yang 7 billion parameter, maka ukurannya akan 7 billion parameter juga. Gitu. Dan di sini kita dikasih kemudahan oleh pengembang library Onslaught untuk langsung nge-upload gitu ya, nge-push hasil Filechain tadi ke Hugging Face Hub, akun Hugging Face Hub milik kita gitu ya. Di sini saya sudah menyiapkan gitu ya, sudah menyiapkan repository modelnya, Coviva Akvar tutorial example gitu ya. Dan saya simpan sebagai 16 bit bentukannya gitu ya. Dan ini kita masukkan token. Nah, token ini bisa kita dapatkan dari biasa lah ya. Nih, di sini ada settings, sini ada akses token, dan pilih token yang write gitu ya, token yang punya akses write. Nah, untuk ini jangan khawatir gitu ya, ini tidak akan valid lagi setelah video ini diupload. Jadi ini cuma token sekali pakai aja gitu ya. Habis ini juga saya hapus tokennya. Dan ini dia ini prosesnya akan langsung otomatis gitu ya, otomatis mengupload model yang kita buat tadi yang berbentuk 16 bit precision ke akun Hugging Face Hub milik kita. Nah, lalu ini ada proses GGUF atau lelama CPP conversion. Nah, ini itu proses untuk mengconvert wakes yang tadi gitu ya, wakes yang tadi, raw wakes yang tadi ke dalam format GGUF. Format GGUF itu apa? Format GGUF itu format yang secara umum digunakan oleh orang-orang gitu ya untuk menjalankan language model di device kita di device masing-masing. Jadi orang-orang itu tidak menggunakan raw wakes yang besar itu, yang ukurannya bisa sangat besar gitu loh ya. Misalkan ini Gemma nih ya. Jadi orang-orang itu tidak menggunakan raw wake seperti ini gitu ya. Ini kan besar sekali gitu dan banyak gitu dan ribet juga untuk menjalankannya. Orang-orang itu mengconvert file-file yang banyak ini gitu ya jadi sebuah satu file saja yang nama file GGUF, dan file itu akan bisa dijalankan di software atau library lelama CPP ya, lelama C++, lelama CPP lah ya, lelama CPP bisa dijalankan. Dan salah satu advantage-nya juga dalam converting GGUF itu dia bisa melakukan quantization gitu ya. Quantization itu apa? Quantization itu tadi sebenarnya sih. Quantization itu adalah mengurangi precision dari wakes yang ada di language model. Jadi misalkan secara native, secara raw wakes-nya itu ada 16 bit precision, itu kan besar sekali gitu ya. Kalau misalkan ukurannya 7 miliar parameter, maka kalau misalkan 16 bit precision dia akan sekitar 14 sampai 15 GB gitu. Dan itu besar gitu ya. Jadi orang-orang itu biasanya melakukan quantization. Jadi misalkan quantization 8. Jadi language modelnya itu presisinya jadi 8 bit gitu ya. Atau quantization 4. Jadi presisinya jadi 4 bit. Quantization 5. Sebagainya. Orang-orang ya biasanya memilih antara angka-angka ini gitu ya. Quantization 8, quantization 4, atau quantization 5, atau quantization 6 juga orang-orang juga sering gitu ya memilih precision yang itu gitu ya. Bahkan ada sampai quantization 2. Jadi cuma 2 bit doang, cuma 2 bit precision. Nah, tapi semakin kecil presisinya, tentu saja performa atau akurasi dari modelnya itu akan berkurang. Jadi ya trade off lah. Trade off antara
kecepatan atau ya kecepatan dan uh, performa atau akurasi. Jadi gitu. Dan di sini si library Onslaught ini sudah sangat baik gitu ya, pengembangnya sudah sangat ya memudahkan kita gitu. Jadi dia bisa langsung nge-push GGUF, bukan nge-push lagi, tapi nge-convert plus nge-push uh, language model kita menjadi format GGUF dan ya bisa masuk ke sini juga gitu ya. Bisa masuk ke Hugging Face punya kita dan ya kita cuma ngasih token doang dan dia sudah disimpan di Hugging Face Hub kita. Kita coba ya untuk prosesnya. Kita coba ya prosesnya. Pertama kita connect dulu. Kita connect instance-nya. Nah, sini kita sudah connect. Kita bisa pakai apa sih namanya? Instance T4 yang gratis ini dari Google Colab bahkan gitu ya untuk proses fine-tune ini dan cepat juga gitu dan cepat. Di sini saya memakai dataset yang tadi ya, dataset yang ini example tutorial. Ini cuma sekitar 51 rows, 51 line gitu ya. Cuma 51 dataset jadi sangat tidak memakan banyak waktu. Jadi kita coba langsung. Run anyway. Untuk library Onslaught ini sendiri dia itu support versi open source-nya ya. Versi open source-nya itu dia support hanya GPU Nvidia. Jadi sayang sekali untuk AMD, Radeon, dan GPU Intel Arc itu masih tidak support untuk versi open source-nya. Tapi cukup banyak juga sih dari mulai RTX, RTX 20 series, RTX 30 series, RTX 40 series itu juga masih support bahkan gitu loh ya. Selama dia tuh versi CUDA core-nya itu di atas 8 ya. Nah, salah satu yang menyenangkan atau memudahkan kita saat memakai Hugging Face Hub itu adalah kita itu tidak perlu menggunakan resource internet kita sendiri. Jadi kita itu bisa memakai resource internet dari Google Colab-nya gitu ya, untuk proses upload, download model yang sebegitu besarnya gitu loh. Ini kan satu model language model itu untuk yang 7 miliar parameter aja ukurannya bisa sebesar ini gitu. Jadi menggunakan interface Hugging Face Hub itu sangat mempercepat proses kita melakukan function karena ini juga bisa lama banget kalau misalkan kita pakai koneksi internet rumah atau koneksi internet kantor kita gitu loh ya. Nah, ini proses uploadnya gitu. Modelnya sudah di merge gitu ya. Kita tinggal mengupload gitu ya. Dan prosesnya sudah otomatis gitu. Jadi worksnya di sini ya, worksnya sudah lengkap gitu ya. Dan di-upload secara otomatis oleh library Onslaught ini. Ya, dan sudah terupload ke akun Hugging Face Hub milik kita, milik saya sini. Kita buka. Ya, sudah terisi. Nah, ini. Ya, jadi begitu untuk apa sih namanya tutorialnya. Secara umum, fine tuning itu prosesnya adalah data preparation,
hyperparameter fine tuning, hyperparameter tuning, dan evaluation. Dan untuk supaya mempermudah kita memakai library Onslaught ini, dan kita sudah membuat ya sebuah fine-tune LLM dan kita push ke Hugging Face Hub. Terima kasih.